Salam, tak tergoyahkan. Mari kita bangun keberanian melalui damai di tengah badai kehidupan. Firman Tuhan memberi semangat dalam Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Karena kelelahan, Yesus tertidur di buritan kapal. Namun tiba-tiba angin mulai bertiup di Danau Galilea, membuat ombak menjadi mengamuk. Kapal itu tergoncang dan terombang-ambing, seperti gabus di tengah danau. Murid-murid Yesus yang asli orang Galilea dengan tangan-tangan kuat, orang-orang lautan yang sering mengemudikan kapalnya di tengah badai, tidak pernah menemui badai seperti ini. Meskipun mereka para nelayan, para murid itu merasa seperti anak kecil. Mereka berpikir tidak ada cara untuk melepaskan diri dari situasi ini. Sambil menggigil di tengah hawa dingin, otot-otot dan tenaga mereka terkuras. Ketika mencoba mengayuh melawan badai, tetapi mereka justru terbawa makin jauh ke tengah danau. Para murid yakin mereka akan segera kehilangan nyawa mereka. Dan kemudian mereka memusatkan perhatian mereka kembali. Mereka memalingkan pandangan dari badai kepada Yesus. Karena masih ada Dia yang berada di atas kapal yang bisa menolong mereka. Apakah Ia peduli? Jiwa mereka berseru, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli karena kami akan tenggelam, karena tidak ada yang aman di sekitar kami, apabila tidak ada yang bisa kami percayai? Ketika semua kecerdasan manusia kami, semua kekuatan manusia kami telah gagal, tidakkah Engkau peduli?" Markus 4 ayat 39 berkata, "Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Satu-satunya alasan untuk takut di tengah badai adalah jika Anda mendayung perahu Anda sendiri dan berfokus pada badai itu. Semakin Anda memandang ombak dan awan gelap itu, mendengarkan guru, dan melihat kilat, maka akan semakin ketakutan hati Anda. Ellen White menulis, iman yang hidup di dalam penebus akan menenangkan lautan kehidupan, serta akan melepaskan kita dari mara bahaya di dalam cara yang menurut pengetahuannya adalah yang terbaik. Dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 361. Jika ada suatu waktu untuk menyesuaikan kembali prioritas kita, itu adalah sekarang. Jika ada saat untuk memusatkan kembali visi kita, mengetahui bahwa hati kita bersatu dengan Allah, dan untuk mengetahui bahwa Allah ada di atas kapal kita, itu adalah sekarang. Dengan damai di tengah badai kehidupan, mulailah hari Anda dengan tak tergoyahkan.